Lagi saya ulangi, menggunakan trafo 15 ampere dengan voltase 47 dan menggunakan elko sebanyak 8 buah dan dilengkapi dengan stop-start di bagian belakang seperti ini. Ada stop-start dan ada protect speakernya. Jadi semuanya sudah lengkap dan menggunakan untuk di bagian kit drivernya itu OCL 506. Jadi di sini buat sahabat-sahabat untuk kit OCL 506 ini ya seperti biasa. Ada modifan di bagian R ini. Ada RR yang diganti dengan sesuai dengan versinya Ismail Dadang. Cuma saya tidak bisa menjelaskan satu persatu di sini. Ya sedikit rahasia perusahaan lah kalau untuk memodifikasi di bagian R ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang, Dadang Ismail, ataupun sahabat-sahabat serba elektronik. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat dukung juga channel terbaru saya yaitu Ismail Dadang Family. Di sana tentang video keseharian saya maupun pergi kondangan, pergi pulang kampung dan lain sebagainya. Jadi di situ ada video-videonya. Jadi buat sahabat-sahabat jangan lupa dukung Ismail Dadang Family. Oke, di sini saya ingin berbagi sedikit dengan sahabat-sahabat karena sangat banyak sekali permintaan dari sahabat-sahabat juga tentang bagaimana cara merakit power supaya tidak gagal. Dan untuk perubahan harga juga ada saya sebutkan di video ini untuk sahabat-sahabat karena untuk video-video yang lalu itu udah ada beberapa tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Jadi untuk sekarang harga sudah jauh berubah sekali karena berdasarkan komponen-komponen trafo ataupun box atau komponen-komponen pendukung itu sudah banyak yang naik. Jadi kali ini saya buatkan videonya. Jadi sebelum kita lanjut untuk melihat videonya, walaupun kopi di sini sudah tinggal dapat 1 tetes tapi tidak masalah buat sahabat-sahabat. Yuk kita ngopi dulu. Ini sendoknya kita keluarkan lalu kita ambil. Ini asalkan jangan ampasnya yang kena minum. Walaupun agak sedikit serat tapi tetap mantap. Jadi buat sahabat yang mau tahu harga tentang power yang saya bahas kali ini, saksikan videonya yang berikut ini. Jadi di sini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat karena sekarang saya lagi merakit sebuah power dengan ukuran trafo 15 ampere seperti ini. Jadi ini trafo 15 ampere dan menggunakan elko sebanyak 8 buah dan untuk di bagian transistornya ini sebanyak 6 set per mono. Sementara untuk di bagian boxnya ini menggunakan box M290 seperti ini. Jadi untuk harga power seperti ini, kalau kemarin sebelum harga trafo naik, sebelum harga box naik, harga power seperti ini harganya 2.600.000. Nah, sekarang untuk harga power seperti ini sekarang udah 2.800.000. Jadi seperti ini harga power yang 2.800.000 menggunakan box M290 dan sejenisnya. Maksudnya dan sejenisnya itu ukurannya ini sama, cuman berbeda tipe, ada yang lurus, ada yang lubang-lubang untuk di bagian depannya. Sementara kalau untuk yang M290 ini ya seperti ini, mereng. Jadi di sini menggunakan trafo, sekali lagi saya ulangi, menggunakan trafo 15 ampere dengan voltase 47 dan menggunakan elko sebanyak 8 buah dan dilengkapi dengan stop-start di bagian belakang seperti ini. Ada stop-start dan ada protect speakernya. Jadi semuanya sudah lengkap dan menggunakan untuk di bagian kit drivernya itu OCL 506 yang sudah dimodif versinya Ismail Dadang. Jadi kali ini yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat karena ada pertanyaan juga dari sahabat-sahabat. Kebetulan di sini sebelahnya sudah selesai saya rakit dan sebelahnya ini pemasangan. Karena akhir-akhir ini banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan yang gagal dalam pemasangan sebuah power. Jadi di sini buat sahabat-sahabat untuk kit OCL 506 ini ya seperti biasa. Ada modifan di bagian R ini. Ada RR yang diganti dengan sesuai dengan versinya Ismail Dadang. Cuma saya tidak bisa menjelaskan satu persatu di sini. Ya sedikit rahasia perusahaan lah kalau untuk memodifikasi di bagian R ini. Jadi di sini yang jelas ada tegangan min dan tegangan plus dan ada tegangan atau kabel jalur speaker. Jadi di sini untuk sebuah power ini yang pertama saya rakit di sini yaitu atau saya pasang
jalur di bagian kabel spekar. Bang, ukuran berapa kabelnya Bang yang Abang gunakan? Kalau saya di sini menggunakan kabel dengan ukuran 2,5 mili. Jadi karena saya sangat percaya sekali dengan ukuran kabel tersebut. Satu, mudah lenturnya. Kedua, dia kuat. Jadi 2,5 itu bukan ukuran kulitnya, ukuran isi di dalam. Jadi sahabat bisa pastikan jangan terpengaruh dengan besar diameter kulitnya. Jadi sahabat harus cari diameter ukuran emilnya di dalam atau kawatnya. Jadi seperti ini. Jadi cara pemasangan saya sangat mudah, sama halnya. Karena ini jalurnya jalur di bagian emitor atau jalur speaker ya, dipasang sesuai dengan porsinya masing-masing. Sementara untuk yang lain tidak ada perubahan. Karena sangat banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan, Bang, versinya Abang gimana? Ya versi saya ya sederhana. Sama halnya dengan versi-versinya sahabat-sahabat yang lain. Jadi tidak ada perbedaan apa-apa untuk versi dan lain sebagainya, itu sama. Cuman kadang-kadang sahabat-sahabat itu hanya tidak percaya bahwa rakitannya itu udah bagus. Karena untuk barang-barang seperti ini dibilangkan gampang ya tidak terlalu gampang, dibilangkan susah tidak terlalu susah, tergantung dari sahabat lagi bagaimana menyikapi barang-barang yang mau sahabat rakit. Jadi seperti itu aja, sangat mudah sekali, sangat simple, sangat praktis. Tapi kalau semuanya berjalan lancar, tidak ada yang bermasalah, semuanya aman, ya pasti sahabat-sahabat sendiri juga pasti bisa mengerjakan siapapun itu tanpa terkecuali. Yang penting pemasangan semuanya itu betul, tidak ada melakukan kesalahan. Karena ini kalau melakukan kesalahan maka tidak ada ampun. Karena ini barang ini ilmunya ilmu pasti. Kalau ilmu coba-coba, sahabat harus siap atau banyak harus siap komponen ini lebih dari yang sahabat gunakan. Kalau sifatnya coba-coba atau sifatnya coba-coba lah, pokoknya susah juga ngomongnya. Tapi kalau kita menggunakan ilmu pasti, ya sudah pasti. Kalau memang sudah yakin dengan semua, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, maka power yang kita rakit akan berjalan mulus. Jadi jangan pernah sahabat untuk merakit sebuah power hanya sekedar atau sebatas coba-coba. Karena kalau memang gagal, yang rugi itu sahabat sendiri. Oke, jadi seperti ini sudah dipasang. Nah, di sini sering yang membuat sahabat gagal itu. Nah, di sini saya membuatkan ada box fuse lengkap dengan fuse-nya di bagian belakang. Nah, saya di sini melepas dulu di bagian fuse. Kenapa saya lepas? Karena kalau sahabat langsung memasang, sementara di bagian elko ini masih ada menyimpan tegangan, dan sahabat langsung memasang, apalagi tanpa menggunakan fuse atau sekring seperti ini, maka tegangan langsung masuk ke bagian driver. Syukur-syukur kalau driver itu normal. Kadang-kadang driver ini ada juga yang kurang normal. Walaupun satu pabrik, walaupun buatan pabrik, kadang-kadang ada aja yang namanya buatan manusia, harap maklum aja. Tidak bisa kita salahkan juga. Kadang-kadang kita aja udah cukup teliti, udah cukup semaksimal mungkin memeriksa. Kadang-kadang masih aja ada kesalahan-kesalahan kecil sehingga menyebabkan menjadi besar. Jadi maka saya buat seperti ini. Satu, saya menggunakan fuse seperti ini untuk memudahkan saya juga dalam pengerjaan. Jadi bayangkan kalau saya tanpa fuse, sementara di elko ini tampungan listrik masih ada, otomatis tidak mungkin saya bisa memasang kabel ini serempak dua-duanya. Otomatis saya pasang entah itu plus duluan, entah itu min duluan. Nah, di saat itulah tegangan sebelah ini menghajar di bagian kit driver. Nah, yang jadi masalah kalau memang kit driver ini ada masalah, maka kit driver atau transistor ini bisa bermasalah setelah kita masukkan tegangan yang besar. Jadi seperti ini. Untuk yang kedua di sini saya mencoba Jadi di sini saya coba pastikan dulu. Jadi kalau untuk merakit ini versi saya banyak main multinya. Saya tidak mau juga
gagal dalam perakitan saya juga menjaga kualitas, saya juga menjaga hasil, bagaimana power ini bisa memuaskan para pemesan. Jadi seperti itu. Jadi di sini walaupun tadi di elko masih ada daya tampung listrik tapi tidak terlalu besar. Jadi saya masukkan dulu tegangan seperti ini. Oke, nyala. Ini versinya saya, jadi mohon maaf kalau sahabat-sahabat yang berbeda versi, yang sudah senior, beda lagi versinya. Jadi di sini saya pastikan dulu untuk tegangan, betul, tegangan min dan plusnya itu di bagian transistor masing-masing. Nah, seperti ini. Ini saya coba untuk tegangan plus. Jadi tegangan sisa itu terukur di sini, dan ini tegangan min. Nah, di sini saya untuk mengetes, tapi saya tanpa menggunakan spekar. Karena saya tidak berani menggunakan langsung memasukkan spekar. Karena kalau ada masalah, ada dua kemungkinan. Bisa jadi driver ini yang bermasalah, bisa jadi spekar yang berasap. Nah, seperti ini contohnya. Di sini saya sentuhkan di bagian emitor atau di jalur spekar. Nah, ini jalur spekar, sahabat-sahabat. Jadi di sini sahabat bisa pastikan jalur multi saya di sini belum ada pergerakan sama sekali. Di sini saya coba periksa satu persatu. Biasanya ya, yang namanya manusia itu kan kadang-kadang ada aja melakukan kesalahan. Oke, di sini sudah selesai, sudah betul, sudah. Ini 42, 41, 41. Oke, sekarang saya coba lagi memasukkan tegangan dengan cara menyentuh di bagian jalur spekar. Nah, di sini sahabat pastikan masuk tegangan 1, jarum multi tuh mentok. Nah, jadi sekarang saya masukkan tegangan 2, apakah jarum ini turun atau tidak. Nah, sekarang saya coba masukkan, set, dia turun. Lalu kalau disentuh di bagian input seperti ini, maka ada pergerakan. Berarti di bagian multi saya atau di bagian driver saya ini sudah bekerja dengan semestinya. Masalahnya apa? Hanya masalah solderan ada yang terhubung. Itu aja yang kesalahan saya lakukan di saat pemasangan komponen. Jadi seperti ini. Sekali lagi saya praktikkan buat sahabat-sahabat. Karena banyak sekali sahabat-sahabat yang bertanya tentang kegagalan. Jadi sekarang saya coba memasukkan tegangan baru. Ini posisi kosong. Oke, protek main, sekarang coba saya sentuh. Nah, di sini ada pergerakan di multi di saat saya menyentuh driver ini. Jadi bagaimana kalau fuse saya lepaskan satu? Nah, jarum multi langsung mentok full. Berarti kalau kita memaksakan dengan tegangan yang besar ini hanya tegangan sisa, bukan tegangan yang sebenarnya, tegangan sisa tampungan di elko ini. Jadi kalau tegangan besar kita biarkan lama, maka driver ini yang bisa bermasalah. Tapi kalau memang driver ini normal, tegangan plus masuk di sini, sahabat bisa pastikan ini tegangan plus masuk. Sementara tegangan min ini tidak ada bekerja. Bahkan tegangan min di sini menjadi tegangan plus. Nah, sekarang coba saya masukkan tegangan min. Kalau jarum multi ini langsung turun, berarti driver ini normal, set. Nah, dia langsung normal di saat kita sentuh di bagian input, maka ada pergerakan. Jadi untuk driver ini sudah bekerja dengan sesuai dengan harapan sahabat-sahabat. Jadi seperti itu versinya saya untuk merakit power, bagaimana tidak habis transistor, bagaimana tidak habis di bagian RR-nya. Kadang-kadang ada aja teman-teman, bang saya ngerakit power kok R33 panas sekali. Ada lagi, bang saya ngerakit power kok R33 langsung keluar api. Banyak itu pertanyaan seperti itu di WA saya. Ya, yang namanya saya tidak lihat pekerjaan sahabat-sahabat, saya mau jawab apa? Jadi seakan-akan kalau saya jawab, oh ini coba periksa ini, seakan-akan sok tahu juga. Saya kan tidak mau juga seperti itu. Iya, kalau betul jawaban saya. Kalau salah, maka sahabat sendiri yang rugi. Jadi maka saya tidak mau jawab. Coba cek aja bos, coba cek aja bos. Itu aja yang saya sarankan. Kedua, di sini saya ingin berbagi lagi buat sahabat-sahabat, pastikan lagi sebelum memasang key driver, sebelum memasukkan tegangan. Jadi di sini sahabat bisa boleh mengambil kali 10, kali 1 atau kali 100 juga boleh. Jadi sahabat bisa cek seperti ini bolak-balik, ini karena ada tegangan. Kalau memang di sini sahabat putar balik seperti ini contohnya. Ini susah amat ini ya. Nah, seperti ini sahabat ukur seperti ini. Lihat di sini. Nah, tidak ada pergerakan naik, sementara kalau diputar balik ada pergerakan naik. Itu yang sebenarnya yang normal. Sekarang satunya lagi. Nah, seperti ini karena ada tegangan sisa, jadi dia ada pergerakan. Kalau kita sentuh kita putar balik di bagian multinya ini, ada pergerakan dengan nilai yang sama dengan yang satunya tadi, berarti
pemasangan normal. Nah, seperti ini. Karena ini ada tegangan. Jadi sahabat bisa mengukur dulu, pastikan untuk tegangan atau nilai seperti ini. Di saat pengukuran sahabat pastikan nilainya ini harus sama dulu dengan yang satu ini. Kalau memang nilainya berbeda, sahabat bisa curiga. Oke, jadi seperti itu untuk memeriksa sebuah pemasangan power supaya tidak gagal. Jadi setelah ini saya akan langsung memasang untuk di bagian atau memasukkan di bagian box. Terus di sini ada lagi pertanyaan dari sahabat-sahabat, Bang, dari mana abang mengambil jalur khusus untuk lampu sinyal? Nah, ini sangat banyak sekali dipertanyakan sahabat-sahabat. Sementara video seperti ini sudah sering saya buat. Sudah banyak sekali saya buat. Oke, sekarang saya pindahkan kamera saya ke sebelah sini. Karena di sini udah selesai. Jadi nanti saya matikan baru saya pasang ini. Jadi saya pindahkan dulu kameranya sahabat-sahabat. Connect. Nah, sekarang kamera sudah saya pindahkan. Di sini ini kabel khusus untuk lampu sinyal.